Selamat siang teman-teman, selamat datang di webinar hari kedua untuk pelatihan OpenStreetMap untuk Universitas Hasanuddin. Kita akan mulai saat ini dan akan selesai jam 15 waktu Indonesia Barat kurang lebih. Nah, untuk hari ini kita memiliki satu materi yang tinggal untuk diajarkan ya, yaitu untuk mendownload data OSM menggunakan export tool. Setelah itu kita akan ada pengumuman top mappers dari Mapathon yang sudah kita laksanakan ya, kurang lebih selama seminggu ini. Dan untuk sesi tanya jawab seperti biasa, teman-teman bisa gunakan AHA Slides di ahaslides.com/tanya jawab untuk bertanya, atau teman-teman bisa juga tanyakan langsung pertanyaannya secara lisan. Nah, kebetulan kita juga sudah merangkum seluruh pertanyaan yang cukup sering ditanyakan. Link-nya ada di chat, bisa minta tolong dari teman-teman OSM untuk copy dan paste link-nya di chat box. Nah, jadi mungkin sebelum bertanya, teman-teman bisa cek juga di situ apakah pertanyaannya sudah ada jawabannya di situ atau belum ya. Dan hari ini kita juga akan ada kuis mengenai materi yang sudah diberikan di hari kedua, di hari pertama yang lalu ya. Dan seperti biasa, peserta dengan skor tertinggi akan mendapatkan hadiah berupa saldo dompet digital. Ya, untuk teman-teman, untuk kontak kita bisa kirim email ke tim.id@hotosem.org, mungkin akan ingin kerjasama lebih lanjut mengenai pemetaan dan sebagainya, bisa kontak kita di tim.id@hotosem.org, atau bisa juga follow sosial media kita di Twitter, Instagram, di Facebook juga, supaya teman-teman tetap update dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Oke, saat ini kita akan melakukan kuis review hari pertama kemarin ya. Ini mengenai pemetaan, jadi kalau teman-teman sudah melakukan pemetaan, saya jamin ini soal-soalnya mudah sekali. Ya, silakan pergi ke ahaslides.com/OSM2. Jadi jangan takut ya, pertanyaannya tidak susah. Kalau teman-teman sudah melakukan pemetaan, ini pasti paham jawaban-jawaban dari pertanyaan ini. Ya, silahkan pergi ke ahaslides.com/OSM2. Silahkan ahaslides.com/OSM2. Di situ teman-teman silahkan isi namanya. Kalau bisa nama asli ya, supaya nanti kalau misalnya menang kita mudah menghubunginya ya. Terus bisa pilih emoji juga ya, bisa pilih ikonnya, itu bisa langsung join. ahaslides.com/OSM2. Seperti biasa, untuk peserta dengan nilai tertinggi itu akan mendapatkan hadiah dari kami berupa saldo dompet digital. Silahkan join di ahaslides.com/OSM2. Ini sistemnya sama ya, semakin teman-teman menjawab dengan cepat dan benar jawabannya, itu poinnya akan semakin tinggi. Gitu. Jadi kalau misalnya cepat tapi jawabannya salah, nggak dapet poin. Jadi pastikan jawabannya benar dan cepat-cepatan ya. Semakin cepat nanti nilainya semakin atau poinnya semakin tinggi yang didapat. Oke, ahaslides.com/OSM2. Untuk kuis kali ini kita ada 10 pertanyaan ya. Dan semuanya akan mudah dijawab jika teman-teman sudah melakukan pemetaan, itu pasti akan sudah paham deh dari pertanyaan-pertanyaan ini. Kan baru 9 pemain. ahaslides.com/OSM2 bisa diakses melalui handphone atau bisa melalui laptop teman-teman. Baru 13 pemain. ...18 pemain.
ahaslides.com/osm2. Nanti dengan peserta dengan poin tertinggi akan mendapatkan hadiah berupa saldo dompet digital. Lumayan ya buat jajan-jajan. Baru 17 pemain nih. ahaslides.com/osm2. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Kita tunggu 2 menit lagi, baru kita akan mulai kuisnya. Baru 17 pemain. Pastikan koneksi internetnya cukup stabil ya. Dan bisa diakses dimanapun, bisa di laptop atau bisa di handphone. Kita buka browsernya, pergi ke ahaslides.com/osm2. Ya, kita tunggu 1 menit lagi. Ya, bagi teman-teman yang baru join, kita saat ini akan melakukan kuis mengenai materi di hari pertama ya. Dan untuk pertanyaannya hari ini ada 10 pertanyaan mengenai pemetaan, kurang lebih menggunakan ID editor dan dan tasking manager serta rapid editor. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan pemetaan, ini pertanyaannya akan mudah sekali. Mudah, sangat mudah. Dan peserta dengan nilai tertinggi seperti biasa akan mendapatkan hadiah berupa saldo dompet digital. Oke, kita mulai ya. Oke, saya kasih 1 menit lagi deh. Oke, tadi udah 19 pemain, jadi turun lagi 15 pemain. Saya kasih 1 menit lagi, baru kita akan mulai. ahaslides.com/osm2. Ya, 16 pemain, tambah 1. Saya kasih 30 detik lagi ya untuk join ahaslides.com/osm2. Oke, nambah lagi 18. Oke, kita akan mulai sekarang ya. Saya akan klik start the quiz. Nah, pertanyaan pertama. Alamat website Tasking Manager Indonesia versi 4 yang sekarang. openstreetmap.id, task.hotosm.org, taskstreetindonesia.hotosm.org, task.openstreetmap.id. Ya, mana yang benar? 3, 2, 1, waktu habis. Ya, yang benar task-indonesia.hotosm.org ya. Ada 9 orang menjawab dengan benar. Oke, kita lihat poinnya, siapa pemimpin leaderboard. Andre Suryanto dengan 86 poin. Masih banyak waktu untuk mengejar, masih ada 9 pertanyaan lagi. Jadi tetap semangat teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Fungsi grid yang terdapat di dalam Tasking Manager adalah menampilkan wilayah prioritas yang diutamakan untuk didigitasi, menampilkan citra satelit yang digunakan untuk melakukan pemetaan, menampilkan pembagian wilayah kerja, atau menampilkan aktivitas dan status pemetaan yang telah dilakukan. Yang mana jawabannya kira-kira? Ya, yang menampilkan pembagian wilayah kerja ya, karena Tasking Manager itu membagi wilayah pemetaan kita menjadi banyak grid, supaya kita bisa memetakannya secara bersama-sama tanpa memetakan di wilayah yang sama persis ya. Jadi itu fungsi grid di Tasking Manager, membagi wilayah kerja. Kita lihat leaderboardnya. Untuk saat ini Andre Suryanto masih memimpin dengan 162 poin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Masih banyak kesempatan untuk membalap Andre ya. Pertanyaan ketiga, urutan langkah-langkah pemetaan pada Tasking Manager yang salah adalah
Klik contribute, pilih editor, klik map atas, klik contribute, pilih editor, pilih kotak biru, klik map selected task, klik contribute, pilih editor, pilih kotak putih, klik map selected task. Yang salah ya, yang salah. Ya, waktu habis. Ya, yang salah adalah klik contribute, pilih editor, pilih kotak biru, klik map selected task. Kenapa salah? Karena kalau kotak biru itu tandanya itu sudah selesai dipetakan dan sudah siap untuk dilakukan validasi oleh pemeta yang sudah berpengalaman ya. Jadi yang tersedia untuk dilakukan pemetaan adalah yang warna putih ya, atau bisa langsung map a task, klik map a task itu akan memilih grid warna putih secara random atau acak. Yang salah yang pilih kotak biru ya, karena kotak biru tidak dapat dipetakan. Oke, kita lihat leaderboardnya. Andre Suryanto masih memimpin dengan 227 poin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Kesalahan digitasi yang sering terjadi pada OSM, kecuali ya, persimpangan jalan tidak terhubung, bangunan menempel dengan jaringan jalan, bangunan tumpang tindih dengan bangunan lain, atau digitasi objek bangunan berada di luar area grid task. Yang kesalahan digitasi yang sering terjadi kecuali ya. Ya, benar. Yang digitasi objek bangunan berada di luar area grid task itu masih boleh ya, karena kadang ada bangunan atau jalan yang benar-benar letaknya di perbatasan garis area ya, garis pink atau biru grid. Itu masih boleh. Oke, kita lihat leaderboardnya. Andre Suryanto masih memimpin dengan 227 poin. Dan beda tipis nih sama Ikhtiar Rahmatul 226 poin, beda 1 poin ya. Kita lihat apakah bisa menyusul. Masih ada banyak pertanyaan. Oke, pertanyaan kelima. Jika grid yang dipilih citranya tertutup awan dan ingin pindah ke grid lain, nah caranya gimana? Pilih opsi The Imagery is bad pada tab completion, atau pilih The Imagery is covered by cloud, atau pilih The Imagery is not clear, atau pilih opsi The Imagery is clear. Pilih yang mana? Waktu habis. Ya, benar. Yang The Imagery is bad ya, karena di tab completion cuma ada 3 opsi, yaitu yes, no, sama The Imagery is bad. Kalau yes itu digunakan kalau udah selesai memetakan semua bangunan dan jalan di gridnya, itu bisa pilih yes. Kalau belum selesai bisa pilih no. Nah, kalau tertutup awan citranya, jadi kita nggak bisa metain apapun di grid itu, pilihnya The Imagery is bad. Oke, kita lihat leaderboardnya. Wow, beda orang lagi nih. Jadi di puncak leaderboard ada Rian Fauzan dengan 302 poin. Kedua ada Dilan Aji Putra dengan 248 poin. Andre Suryanto di tempat ketiga ya dengan 227 poin. Oke, masih banyak waktu untuk menyusul. Masih ada 5 pertanyaan lagi. Pertanyaan ke-6. Grid berwarna biru bisa dipetakan oleh mappers. Nah, benar atau salah nih? Grid berwarna biru bisa dipetakan oleh mappers. Benar atau salah? Waktu habis. Jawabannya salah ya. Yang bisa dipetakan oleh mappers adalah grid berwarna putih. Yang berwarna biru berarti sudah selesai dipetakan dan sudah siap untuk dilakukan validasi. Kita lihat leaderboardnya. Rian Fauzan masih memimpin dengan 385 poin, disusul oleh Dilan Aji Putra dengan 327 poin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih ada 4 pertanyaan lagi ya, berarti. Oke, pertanyaan ke-7. Berapa lama waktu satu grid task berada pada status lock atau terkunci oleh seorang mapper? Apakah 1 jam atau 2 jam,
3 jam atau tidak ada batasan waktu? 3, 2, 1, waktu habis. Ya, yang benar adalah 2 jam ya. Jadi, kalau sudah 2 jam nanti si, kuncinya akan otomatis terbuka kalau waktu 2 jam itu sudah habis. Oke, kita lihat leaderboard-nya, siapa memimpin. Masih Rian Fauzan memimpin dengan 472 poin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang salah dengan objek terpetakan ini? Apa yang salah? Tiada yang salah, atau diberikan teks sebagai rumah sakit, tidak diberikan teks, atau sudut-sudutnya siku-siku. Ya, mana yang salah? 3, 2, 1, waktu habis. Ya, benar, objek tersebut tidak diberikan tag ya, jadi warnanya masih warna putih atau transparan. Kita lihat leaderboard-nya, Rian Fauzan masih memimpin dengan 555 poin. Andre Suryanto mulai naik lagi di posisi kedua dengan 464 poin. Oke, kita lanjut, masih ada kesempatan untuk membalap. Pertanyaan ke-9. Apa perbedaan garis berwarna pink dan putih pada gambar berikut? Ayo, perbedaannya. Garis pink dan warna putih. Apakah garis pink yang sudah dipetakan atau garis putih yang belum dipetakan? Kita lihat, ya benar, garis pink itu yang belum dipetakan ya, yang di-generate atau dihasilkan dari Rapid Editor. Sedangkan garis putih adalah garis jalan yang sudah dipetakan di OSM. Oke, kita lihat leaderboard-nya. Rian Fauzan masih memimpin dan disusul dengan Andre Suryanto di posisi kedua. Cukup jauh ya poinnya. Kita lihat apakah Andre bisa memimpin. Di pertanyaan terakhir, masih ada kesempatan untuk membalap. Saat menggunakan rapid, ketika sudah memastikan bahwa garis itu benar adalah jalan, maka opsi yang dipilih adalah use this feature, atau yes, this is road, atau mark this feature as road, atau ignore this feature. Waktu habis. Ya, yang benar adalah pilihan use this feature. Jadi saat menggunakan rapid, ketika mengklik garis pink yang sudah dihasilkan oleh rapid, itu cuma ada 2 pilihan ya, use this feature atau ignore this feature. Kalau sudah kita pastikan kalau garis itu adalah jalan, bisa klik use this feature, tapi kalau misalnya itu bukan jalan, bisa kita hapus garisnya dan klik ignore this feature. Jadi yang benar jawabannya adalah use this feature ya. Oke, kita lihat leaderboard-nya. Pemimpin dan pemenang untuk kuis kali ini adalah Rian Fauzan. Selamat Rian Fauzan. Nanti akan kami hubungi untuk urusan hadiahnya ya. Sekali lagi selamat dan terima kasih teman-teman sudah join di kuis ini. Sekarang kita lanjut untuk belajar bagaimana cara mendownload data OSM. Jadi minggu lalu kan teman-teman sudah belajar ya bagaimana cara menambahkan data OSM, terus cara berkontribusi menggunakan tasking manager dan menggunakan editor yang namanya ID editor dan rapid editor ya. Nah, sekarang yang sudah dipetakan itu gimana cara mendownloadnya, itu bisa. Salah satunya dengan namanya alatnya Hot Export Tools. Oke, jadi Hot Export Tools itu adalah platform yang memberikan kebebasan kepada pengguna OSM untuk mendownload data OSM dan menentukan luasan wilayah serta jenis data yang mau didownload. Nah, objek yang dapat didownload ini ada 3 jenis ya, ada titik, garis, dan poligon, tergantung objek tersebut dipetakannya sebagai apa. Gitu. Kalau misalnya fasilitas umum dipetakan sebagai titik, nanti didownloadnya akan sebagai titik. Untuk garis, misalnya jalan, dia sebagai garis.
status poligon, bangunan itu nanti akan berupa poligon, seperti itu. Nah, kenapa memilih Export Tools? Nah, di sini kita bisa menentukan beragam format data spasial, salah satunya SHP ya, data spasial yang paling sering digunakan ya. Terus juga kaya, akurat, dan update dari pemetaan OSM-nya itu sendiri itu update, dan bebas memilih luasan wilayah serta tipe data OSM yang mau kita download. Dan ini cukup mudah juga digunakannya. Nah, caranya itu pertama teman-teman harus login dulu menggunakan akun OSM, jadi ketahuan siapa yang mendownload di Hot Export Tools tersebut. Jadi harus login terlebih dahulu. Bisa pergi ke halaman situs Export Tools di export.hotosm.org. Nanti di pojok kanan atas itu ada tombol login. Silakan login menggunakan akun OSM teman-teman. Nah, untuk pertama kalinya, kalau pertama kali masuk ke Export Tool, nah teman-teman harus memasukkan email yang aktif untuk verifikasi. Nanti halamannya kurang lebih seperti ini. Mereka akan bilang validation email send, berarti emailnya sudah dikirim. Berarti teman-teman harus cek dulu email address-nya, email teman-teman. Nanti harus klik link yang dikirimkan oleh si Export Tools, baru bisa mendownload data OSM-nya. Nah, ini kurang lebih seperti ini caranya login. Terus mereka akan minta email. Nanti akan dikirimkan emailnya. Ya, masukin emailnya, akan dikirimkan email, buka emailnya, klik link yang dikirimkan. Seperti itu. Nah, setelah login, kita sudah bisa melakukan download data OSM. Tampilannya kurang lebih seperti ini, nanti ada tombol di tengah-tengah namanya judulnya Start Exporting. Nah, itu bisa langsung diklik. Setelah diklik, nanti dia akan muncul seperti ini halamannya. Ada 4 tab di sini ya, di sebelah kiri ada Describe, Formats, Data, Summary. Di sebelah kanan ada peta, dan ada banyak tools untuk peta tersebut. Jadi pertama kita isi dulu di describe-nya, nama ekspornya, misalnya di sini bangunan Bali, terus deskripsinya bisa dikopas aja dari namanya atau bisa dituliskan alasan singkat kenapa mendownload bangunan Bali gitu. Terus project-nya untuk apa, misalnya untuk latihan gitu misalnya, atau untuk Mappeton Bali misalnya. Di sebelah kanan ada peta. Kalau ada ya orang Di sebelah kanan ada peta. Nah, di situ teman-teman bisa memilih, bisa minta tolong di mute Wahidah. Teman-teman OSM bisa minta tolong di mute. Ya, terima kasih. Ya, di sebelah kanan itu ada peta. Di situ teman-teman bisa milih area data OSM mana yang mau di-download. Pilih areanya, itu bisa dengan 4 cara, yaitu dengan search box di sini untuk mencari areanya. Nanti biasanya dia akan langsung kotakin areanya, atau bisa menggambar area secara manual menggunakan kotak atau box, atau juga bisa menggambar area secara manual dengan mendigitasi area yang akan dipilih. Dibikin poligon bukan kotak, poligonnya bebas. Atau bisa menggunakan disk view, atau nanti di tampilan layarnya segitu akan terdownload segitu. Atau bisa menggunakan file GeoJSON, khususnya ini biasanya untuk wilayah admin, batas admin ya, itu bisa menggunakan file GeoJSON-nya. Biasanya tapi teman-teman mungkin punyanya SHP, nah itu bisa di-convert dulu ke GeoJSON. Terus di-upload GeoJSON-nya ke sini supaya wilayah pemetaannya, areanya itu sesuai dengan si batas admin yang di-upload tersebut. Seperti itu.
Nah, ini ya ada 4 cara penentuan area, ada box, draw, disk view, sama, import ya. Nah, ini caranya kurang lebih seperti ini. Kalau box gambar kotak ya, gambar kotak, draw ini bikin poligon sendiri. Disk view itu sesuai dengan view saat mengklik disk view, itu akan otomatis dikotakin view-nya, atau dengan import, dengan mengimport file GeoJSON dari, biasanya sih dari batas admin ya. Tuh, nanti akan saya demokan bagaimana caranya. Nah, setelah di menu describe sudah diisi dan sudah ditentukan area, download-nya, itu bisa berpindah ke tab nomor 2 yaitu formats. Jadi di situ ada, bermacam-macam format, data spasial ya, dan salah satunya yang paling sering digunakan yaitu, shapefile atau SHP, itu bisa dicentang aja format mana yang mau di-download. Terus di, tab ketiga yaitu data. Nah, di situ kita bisa memilih, jenis atau kategori objek yang mau kita download. Serta bisa melihat juga tipe data OSM-nya itu adanya seperti apa, silakan dicentang. Dan ini, ada sedikit ini ya, notes juga. Jadi kalau misalnya di area yang teman-teman download itu tidak lengkap data OSM-nya, maka walaupun sudah dicentang di sini misalnya kita mau download data sekolah. Nah, sudah kita centang tapi ternyata di OSM-nya itu di area yang kita download itu belum ada data sekolahnya ya. Itu tidak akan ada nanti pas kita download juga tidak akan ada data sekolahnya. Jadi balik lagi tergantung dengan kelengkapan data OSM di area yang mau kita download, seperti itu. Dan terakhir ada tab summary, jadi di sini buat, meng-create exportnya ya, dan di situ satu hal yang untuk di, keep in mind atau diperhatikan itu adalah si publish this export. Jadi kalau teman-teman, mau, mempublikasikan hasil ekspor kepada publik itu bisa dicentang public this exportnya, tapi kalau nggak mau nggak apa-apa, nanti bisa langsung klik create export. Oke, saya akan langsung saja mendemokannya ya. Jadi ini saya sudah login. Jadi di pojok kanan atas adanya logout ya kalau sudah login. Tapi kalau belum login di pojok kanan atas itu adanya login. Jadi teman-teman harus login dulu pakai akun OSM teman-teman. Setelah itu klik start exporting di tengah-tengah. Nah, di situ ada tab yang tadi ya, yang sama ya, ada 4 tab. 1 describe, 2 format, 3 data, 4 summary. Di sebelah kanan ada petanya. Ada petanya. Oke, kita tentukan dulu namanya, misalnya saya ingin mendownload bangunan, di Tebet Timur, misalnya bangunan Tebet Timur. Deskripsinya boleh disamakan sama namanya, atau boleh dikasih deskripsi tujuannya untuk apa, terus project-nya apa, misalnya saya latihan Uni Roadshow 2021 misalnya. Nah, di sebelah kanan sini kita tentukan areanya. Nah, di sini kan, peta awalnya itu default-nya seluruh dunia ya, itu, bisa teman-teman geser, zoom in, zoom out juga bisa. Bisa langsung geser, zoom in, zoom out ke lokasi yang ingin di-download data OSM-nya, atau bisa search nama, areanya ya, misalnya tadi saya Tebet Timur. Coba saya cari Tebet, nah di sini ada banyak pilihan, pilih yang sesuai, saya tadi pengen Tebet Timur. Nah, kalau misalnya tidak ada nama di sininya, misalnya mau cari suatu area, tapi nama di situ ya pas diklik enter atau diklik search, itu ternyata tidak ada, itu kemungkinan nama areanya belum dipetakan di OSM. Nah, untuk ngakalinnya itu bisa cari wilayah, di dekat
area yang mau kita download. Misalnya Tebet itu deket Pancoran ya. Pancoran. Nah, sini ada Pancoran. Nah, ini ada Tebet. Jadi bisa seperti itu ya diakalinnya. Atau teman-teman bisa cari manual, kayak tadi zoom in, terus digeser-geser sampai ketemu areanya. Nah, setelah ketemu areanya, itu bisa digambar si areanya menggunakan box atau draw atau disk view. Kalau box itu gambarnya kotak doang, misalnya mau di area sini, ya, kotak doang kayak gini. Atau dengan draw itu bisa bebas menggambarnya. Double klik untuk mengakhiri proses penggambaran. Atau kalau salah bisa diulang lagi dengan klik X nih draw-nya. Kiri sekali geser, kiri sekali geser, 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 klik, geser, double klik untuk mengakhiri. Atau kalau pakai disk view, nah ini kan kotak saya segini nih. Kalau saya klik disk view, nanti kotak birunya akan otomatis yang terlihat saat ini. Disk view. Nah, kotaknya otomatis tadi yang terlihat saat ini segini. Nah, teman-teman juga bisa import file GeoJSON. Jadi GeoJSON ini sebenarnya mudah didapatkan ya, apalagi kalau misalnya teman-teman punya SHP-nya, itu bisa di-convert aja ke GeoJSON. Googling itu banyak platform untuk meng-convert SHP ke GeoJSON. Nah, tapi syaratnya si GeoJSON-nya ini harus dalam geographic coordinates WGS 84 dan maksimal 5 MB. Itu coba saya pilih. Saya kebetulan punya GeoJSON Tebet Timur, saya upload. Nah, ternyata ini batas admin si Tebet Timur. Gini. Nah, semakin besar area download dan semakin banyak data OSM yang sudah dipetakan di situ, nanti proses mendownloadnya itu akan semakin lama ya. Jadi diperhatikan juga areanya jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar nanti ketika mendownloadnya agak lama, memakan waktunya. Tapi balik lagi tergantung dari data OSM yang ada di situ dan jumlah objek jenis data yang kita download ya, yang di tab nomor 3 ini. Oke, saya akan menggunakan draw saja, karena tadi terlalu besar, saya hanya ingin mendownload begini. Saya pakai kotak aja deh. Coba pakai kotak aja. Oke. Sudah ditentukan areanya, bisa berpindah ke tab nomor 2 yaitu formats di sebelah kiri. Nah, di situ bisa dipilih format file yang mau di-downloadnya. Saya ingin shapefile. Terus bisa langsung berpindah ke tab nomor 3 yaitu jenis data yang mau di-download. Misalnya saya mau download buildings sama jalan. Jalan ada di transport ya. Ini masing-masing ada drop down-nya lagi. Ya, saya juga ingin download sekolah. School, di sini ada sekolah nih. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada tipe geometrinya, ada poin dan poligon. Kalau jalan biasanya line ya. Oke, seperti itu. Dan terakhir di tab nomor 4, summary. Di situ bisa dipublish this export supaya bisa terlihat oleh orang lain. Kalau tidak dicentang nanti tidak terlihat oleh orang lain eksportan kita.
Terus bisa klik create export. Nanti statusnya akan running di sini. Nah, ini bisa kita tinggal sembari menunggu. Nah, lamanya menunggu ini selain tadi banyaknya data yang di-download juga tergantung dengan, antrian ya. Jadi, ini berdasarkan antrian. Jadi semakin banyak orang yang sedang mendownload itu, ya kita nunggu dulu sampai antrian, kita, mmm, jadi gitu. Jadinya tunggu statusnya ini sampai completed. Nah, ini bisa ditinggal sebenarnya, nanti mereka akan mengirimkan sebuah email, notifikasi. Nah, di situ emailnya nanti, kurang lebih akan seperti ini. Nanti bisa diklik linknya kalau misalnya ini di-close. Nah, ini udah completed ya. Ini coba saya close. Nanti, mereka akan mengirimkan email, itu bisa diklik linknya, nanti bisa kembali ke yang tadi ya, completed statusnya. Lalu cara downloadnya gimana? Nah, di sini ada link Bangunan Tebet Timur SHP Zip. Nah, itu bisa langsung di-download. Download, di-save, nanti setelah itu bisa dibuka di, software pemetaan teman-teman. Misalnya di QGIS ya. Jadi ini kurang lebih hasil download-annya seperti ini. Nanti akan ada 3 tipe tetap walaupun di situ tidak ada poin atau garis atau poligon, semua akan tetap ada 3 tipe, objek. Kalau teman-teman lihat di sini, poin tidak ada ya, garis ada, jalan. Untuk poligon, bangunan, dan sekolah itu di sini kebetulan, tipenya poligon, seperti itu. Nah, di sini juga, teman-teman bisa lihat hasil eksportan, orang lain ya, dengan mengklik tab export di sini. Tab export di sini, nah, di sini teman-teman akan lihat hasil eksportan, teman-teman sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat, eksportan orang lain dengan mengklik, memberi tanda centang di show all export. Nanti kelihatan hasil eksportan orang lain ya. Nah, ini bisa juga, di-download. Ya misalnya, lagi nge-search, oh lihat nih, ada yang kayaknya saya pengen download juga nih, bisa diklik aja, Boyolali butuh, oh kebetulan areanya sama nih sama saya. Di sepanjang jalan sini saya butuh sama persis kayak gini tuh bisa. Terus di sini, dia download-nya .kml ya, Google Earth. Nah, bisa juga, oh pas banget nih, itu bisa langsung di-download dengan mengklik tadi ya linknya sama, atau bisa di-rerun atau clone. Kalau di-rerun itu berarti sama persis, wilayahnya, judulnya itu sama persis, dan data yang di-download-nya sama persis dengan, pengaturan ini. Itu untuk rerun biasanya itu dilakukan ketika misalnya dia sudah mengupdate data OSM-nya. Misalnya di sini kan belum ada bangunan, terus sekarang ternyata sudah ada bangunan nih. Nah, itu bisa di-rerun lagi, nanti hasilnya akan, terdownload tadi yang sudah terupdate, seperti itu. Atau bisa juga di-clone, kalau di-clone itu, kurang lebih, pengaturannya sama, tapi kita bisa, bisa kita edit lagi. Jadi misalnya di sini ternyata, cuma download jalan. Nah, itu kan saya mau download bangunan juga, bisa diklik, terus formatnya saya ingin SHP nih, bisa juga diklik. Judulnya sama, nggak apa-apa, bisa. Terus bisa langsung di-create export, seperti itu. Tapi kalau rerun, dia kan, sama persis, semua detailnya sama persis, cuma bedanya dia langsung nge-run langsung, nggak bisa diedit-edit seperti ini, atau di sini juga areanya kan masih bisa diedit. Nah, itu akan semua sama persis. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan mengenai export tools? Kurang lebih untuk export tools seperti itu.
Saya coba cek di AHA Slides ya. Saya refresh dulu. Oke, tidak ada pertanyaan mengenai hot export di sini. Bagi teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan tapi bisa ternyata itu pertanyaannya sudah cukup sering, itu bisa lihat di FAQ-nya juga ya. Di situ sudah kita rangkum semua pertanyaan yang kurang lebihnya sering ditanyakan. Itu sudah ada jawabannya juga, jadi bisa dicek juga di FAQ-nya. Ya, terima kasih Mbak Sela sudah dikasih linknya ya di chat box. Di situ sudah ada FAQ yang sudah kita rangkum. Halo, Halo, iya? apakah cuma SRT yang bisa di-download? Apakah raster juga bisa? Ya, terima kasih Pak Rauf atas pertanyaannya. Untuk hot export sendiri hanya data vektor saja yang bisa di-download. Dan formatnya ini di sini bisa dilihat ada GeoPackage, shapefile, bisa Google Earth juga, Garmin, Kalau OSM-PBF. Google Earth maksudnya dalam bentuk citra Oh, atau dalam bentuk raster? yang saya tahu yang bentuk raster ini MB Tiles, Pak. Kalau Google Earth, saya belum pernah, mungkin teman OSM lain pernah mendownload KML-nya. Ya, biasanya KML kan bisa langsung ditransfer ke Quantum GIS dalam bentuk citra mungkin. Iya, benar. Iya, betul sekali, Pak. Ya, kalau sepengetahuan saya di format sini, ya bisa mendownload MB Tiles itu untuk citra satelitnya, itu tapi nama nama atau file formatnya itu MB Tiles. Kalau MBTL, KML tapi saya ya belum pernah coba sih. Mungkin teman OSM lain, MBTL bisa langsung dibaca oleh Quantum GIS. QGIS bisa untuk MB Tiles. Oh, dalam bentuk citra ya? Ya, bentuk citra. Dan di QGIS juga kalau nggak salah ada plugin juga Pak buat bikin MB Tiles-nya itu. Oh iya, Iya, karena masalahnya saya tidak pernah coba ini, jadi iya, iya, eh, mungkin bagus itu, jadi tidak capek-capek lagi mengcrop Google-nya betul. langsung saja. Iya, iya, betul. Oke, makasih Mbak. Iya, sama-sama Pak Rauf. Ada lagi teman-teman pertanyaannya? Mau nambahin nih dari Ya, pertanyaan Pak silakan. Rauf. Untuk yang di export tools itu untuk citra itu sebetulnya tadi benar kata Mbak Tri itu formatnya MB tile, cuman citra yang digunakan itu berasal dari Mapbox satelit bukan dari Google Earth. Jadi ya mungkin bisa agak berbeda update-nya karena kan masing-masing penyedia citra itu ngambil wilayahnya misalkan di Makassar, Google Earth ngambilnya tahun berapa, Mapbox tahun berapa. Mungkin bisa lebih update, mungkin juga bisa lebih tidak update gitu Pak. Jadi nanti sebetulnya kalau untuk MPTIL sendiri bagaimana mendapatkan MPTIL itu ada materi terpisahnya juga sih Pak. Tapi di Google juga bisa dicari-cari kalau memang menggunakan QGIS. Gitu. Di sini hot export itu memang lebih fokus mendapatkan data-data yang sudah ada di peta OpenStreetMap. Itu Pak tambahan dari saya. Ya, makasih Bos. Iya Pak. Ya, terima kasih Mas Hari atas tambahannya. Ada lagi pertanyaan? Coba saya reload dulu di AHA Slides-nya. Tidak ada pertanyaan lagi. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin, saya langsung aja ya ke, sesi berikutnya, yaitu pengumuman top mappers. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi ke AHA Slides-nya, atau mungkin nanti setelah, sesi ini berakhir, terus teman-teman, coba terus ada kendala itu bisa, chat aja di, WhatsApp ya, di WhatsApp grupnya. Oke, kalau saat ini tidak ada pertanyaan lagi, Mungkin saya bisa tambahkan, Mbak. ya silahkan Pak Di Rauf. OpenStreetMap kan ada download langsung, ya. Jadi kita cuma centang wilayah, baru kita download. Nah, dibandingkan dengan yang tadi, itu saya kira lebih agak ringan karena kita langsung bisa pilih. Kita Ya, bisa pilih apakah vektor bangunan, jalan, dan lain-lain. Tapi kalau kita buka download di OSM, itu akan terdownload semua. Jadi agak lama. iya Jadi saya kira betul. ini mungkin lebih ringan kalau kita Iya pakai yang ini. iya betul sekali Pak. Begitu ya? Iya betul, karena Oke. kita bisa Terima kasih. milih areanya, bisa milih apa aja yang mau di-download gitu Pak, jadi lebih ringan. Ya, betul sekali. Oke, ada tambahan atau pertanyaan lagi sebelum kita, berpindah ke sesi berikutnya? Tidak ada ya? Oke, baik kalau gitu kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu pengumuman, top mappers. Ya, ada 3 mappers ya yang akan kita oke. Ada 3 mappers, top mappers yang akan kita pilih sebagai pemenangnya dan nanti, juga akan mendapatkan hadiah berupa, saldo dompet digital. Oke, kita mulai saja. Top mappers dengan perolehan, tertinggi ketiga ya, ketiga dulu adalah Irfa Nirmalasari dengan perolehan 905 bangunan. Selamat untuk Irfa Nirmalasari. Oke, berikutnya. Di posisi kedua. Rohmat Bagus Santoso dengan 1916 bangunan yang sudah berhasil dipetakan. Posisi pertama diperoleh Nara Desyana dengan 2.380 bangunan. Oke, selamat untuk ketiga peserta yang sudah berhasil memetakan cukup banyak bangunan ya, ribuan bangunan. Padahal kita cuma minta 300 ya, supaya bisa dapat sertifikat. Dan total bangunan yang sudah didigitasi oleh teman-teman Universitas Hasanuddin di Kabupaten Tapin sejumlah 17.633 bangunan terpetakan. Terima kasih teman-teman atas kontribusinya telah memetakan Kabupaten Tapin yang saat ini sedang terdampak banjir ya. Terima kasih teman-teman atas kontribusinya. Dan nanti untuk para pemenang akan kita hubungi. Jadi jangan khawatir tidak mendapat hadiahnya, nanti akan kita hubungi, kita akan japri. Dan sekali lagi selamat untuk teman-teman yang berhasil memenangkan mini mappeton kami ini. Dan bagi teman-teman yang belum sampai 300 bangunan memetakannya, kita akan masih berikan waktu sampai hari ini, sampai pukul 23.59 nanti malam ya, yang belum mencapai 300 bangunan supaya bisa mendapatkan e-sertifikat dari kami. Oke, terima kasih untuk teman-teman atas kontribusinya sekali lagi. Saya akan lihat lagi apakah ada tanya jawab.
apakah ada pertanyaan? Nah, jika tidak ada pertanyaan, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya secara Ya. lisan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih teman-teman, akan saya kembalikan ke Mas Hari untuk menutup, sesi pelatihan Mungkin kita. ada pertanyaan, Mbak. Oh iya, silakan Pak Rauf. Berapa jumlah peserta yang masuk kriteria di atas 300, Mbak? Untuk saat ini baru 21 orang, Pak. 21 Untuk ya? saat Nah, ini baru oke. 21 orang, iya. Saya minta mungkin peserta lain mencukupi 300 supaya saudara dapat sertifikat. Mungkin itu ada gunanya nanti di dalam apa mencari pekerjaan apa semua bisa dijadikan alasan untuk dapat sertifikat. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rauf. Ya, benar sekali. Sertifikat ini mungkin bisa sebagai penunjang nanti ya ketika teman-teman, mencari pekerjaan atau, sebagainya. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat, silakan teman-teman, kita kasih kesempatan untuk memetakan sebanyak 300 bangunan ya. Kita kasih kesempatan sampai, tengah malam hari ini. Baru nanti kita akan update lagi, statistiknya di sini dan kita lihat apakah teman-teman bisa mendapatkan e-sertifikat atau tidak, seperti itu. Oke, saya kembalikan ke Mas Hari untuk menutup sesi, pelatihan kita. Silakan Mas Hari. Iya, terima kasih Mbak Tri atas waktunya dan terima kasih juga kepada teman-teman Unhas, khususnya jurusan Teknik Sipil dalam partisipasinya dalam pelatihan OpenStreetMap bersama kami di tahun ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada para UF atas koordinasi bisa mengkoordinir sehingga pelatihan ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian saya juga mengucapkan selamat kepada para mahasiswa, khususnya 3 orang top mapper yang telah berhasil memetakan bangunan terbanyak di wilayah yang telah kami tentukan. Insya Allah apa yang teman-teman lakukan, kontribusi yang teman-teman kumpulkan di dalam pelatihan kali ini bisa bermanfaat untuk orang lain dan juga untuk diri teman-teman sendiri. Dan untuk teman-teman yang menjadi top mapper, kami juga akan memberikan sertifikat tambahan. Jadi nanti untuk 3 orang tadi yang telah disebutkan akan mendapatkan 2 sertifikat, yaitu sertifikat partisipasi dalam kegiatan pelatihan dan juga sertifikat sebagai top mapper. Kemudian seluruh sertifikat akan kami sediakan dalam bentuk digital dan dalam bahasa Inggris. Kenapa dalam bahasa Inggris? Karena memang kami ingin memberikan pengakuan kepada teman-teman sehingga nanti sertifikat tersebut bisa digunakan untuk mencari pekerjaan ataupun kebutuhan teman-teman yang lain dan juga bisa direkognisi sebagai pengakuan internasional gitu. Jadi ada peluang ke situ. Nah, kemudian untuk tadi tambahan yang belum mencapai 300 bangunan selama 1 minggu ini, kami harapkan bisa dilengkapin hingga nanti pukul 12 malam ya hari ini. Tapi kalau memang tidak, ya terpaksa hanya mereka yang tadi ada 21 orang ya yang akan mendapatkan sertifikat dalam pelatihan ini. Keputusannya kembali ke teman-teman, kami juga tidak bisa memaksakan. Kalau memang teman-teman tertarik silahkan, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau memang ada peluang lainnya juga kami tidak memaksa. Tetapi kami tetap menghargai sebesar apapun kontribusi yang telah teman-teman lakukan dalam pelatihan ini. Kemudian kami juga mengharapkan ilmu yang kami berikan dalam pelatihan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di Unhas, untuk para UF, dan jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Di situ nanti akan kami coba lampirkan juga kontak-kontak kami, baik email, Twitter, ataupun sosial media yang lain, biar teman-teman nanti bisa tetap menghubungi kami dengan mudah terkait apapun pertanyaan atau kebutuhan teman-teman terkait dengan pemanfaatan peta OpenStreetMap di Indonesia. Saya juga kemudian yang terakhir ingin meminta maaf kalau dalam pelatihan 2 kali pertemuan kita, Sabtu kemarin, minggu lalu, dan hari ini itu ada kekurangan. Kami juga mohon maaf sebesar-besarnya, baik yang disengaja ataupun tidak. Dan saya harapkan
kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, karena memang setelah ini pun kita akan ada kegiatan penyelenggaraan kompetisi yang nanti akan kami umumkan selanjutnya. Jadi stay tune di grup WA, jangan ditinggalkan. Di situ nanti akan kami berikan informasi terbaru mengenai kegiatan universitas ini. Kemudian kalau memang ada pertanyaan lanjutan, nanti juga bisa ditanyakan di grup WA. Saya rasa itu saya mewakili teman-teman OSM Indonesia mengucapkan terima kasih. Sebelum kami benar-benar akhiri, mungkin akan ada sedikit penutupan juga dari Pak Syafruddin Rauf selaku pihak dosen dari jurusan sipil dari Universitas Hasanuddin. Silakan Pak. Ya, terima kasih kepada tim OSN Jakarta yang telah susah payah berpartisipasi dalam acara ini. Karena saya tahu OSM itu penting bagi mahasiswa, itu misalnya untuk pemetaan wilayah-wilayah dan juga akan bermanfaat pada saat bekerja. Kita tahu bahwa sipil itu erat kaitannya dengan pemetaan. Jadi dengan keterampilan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk saudara semua mahasiswa. Yang kedua, saya harap mahasiswa yang belum mencapai 300 itu tolong diselesaikan. Kenapa? Karena ini barang langka. Sertifikat yang saudara akan dapatkan itu sangat bermanfaat ke depannya. Merupakan input tambahan sebagai referensi bila Anda mencari kerja. Berarti ada pertimbangan yang akan dilihat agar nilai tambah saudara, nilai tambah dalam hal keterampilan itu bertambah. Jadi dengan harapan saya, yang lain mahasiswa tolong diselesaikan itu, masih ada waktu beberapa jam sehingga saya harapkan semua bisa mendapat sertifikat. Ya, saya kira itu Pak Hari. Mudah-mudahan terima kasih atas partisipasinya dan juga para mahasiswa saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Heri. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rauf. Iya, sama-sama. Nanti Bapak silakan kalau memang masih ada kebutuhan terkait OSM bisa kontak-kontak kami Pak. Atau kontak saya lewat WA juga atau Facebook Messenger. Silahkan Pak, nggak masalah. Baik, Pak. Untuk teman-teman itu ada link untuk evaluasi. Jadi kami juga minta tolong teman-teman bisa memberikan kesan dan pesan di link evaluasi itu dalam kegiatan pelatihan yang telah kita laksanakan dari minggu lalu dan minggu ini, agar nantinya ke depannya kami bisa memperbaiki apa yang masih kurang dalam cara penyampaian materi ataupun isi dari pelatihan yang kami adakan. Jadi kami minta tolong nanti tolong diisi kita bisa membangun metode pelatihan yang lebih baik. Nah, karena kami yakin ilmu itu bisa didapatkan dari mana saja dan kami berusaha menjadikan ilmu ini dari training ini OpenStreetMap ini bisa bermanfaat untuk kebutuhan teman-teman khususnya di jurusan teknik sipil untuk di masa yang akan datang. Itu aja kalau dari saya. Dari teman-teman OpenStreetMap apakah ada tambahan? Saya tunggu 5 detik. Cukup dari saya Mas Ari. Ya. Tidak, sudah cukup. Oke, Mas. Oke. Kalau sudah tidak ada, untuk para pemenang nanti akan kami hubungi secara terpisah. Kemudian nanti tetap stay di WA, kita akan berkomunikasi di situ. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan sampai jumpa di kegiatan berikutnya bersama OpenStreetMap Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.